Assalamualaikum Ustadz, bertanya, sepasang suami istri bercerai dan disepakati membagi harta gonogini secara kekeluargaan. Namun karena satu persoalan membuat mantan suami marah dan berucap tidak akan membagi harta sampai kapanpun. Nah, ketika mantan suami meninggal, ucapan tersebut dijadikan patokan oleh keluarga barunya tidak mau menyerahkan harta gonogini kepada mantan istri. Nah, bagaimana jika seperti itu Ustadz? Tapi ini pertanyaan dari hamba Allah di Ubung, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan tentang harta gonogini. Apa tuh harta gonogini itu? Ya kan, harta Jawa kayaknya, Ustaz. Harta Jawa, Ustaz. Jadi ini sudah jadi istilah ya pada umumnya, teman-teman sekalian. Barakallahu fiik bagi yang penanya. Siapa tadi? Hamba Allah dari Ubung, Ustaz. Dari Ubung ini. Dari Ubung, yaitu harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka yang peroleh selama perkawinan. Ya, demikianlah pengertian harta gonogini yang sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini ya karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai 3 kemungkinan. Pertama adalah harta memang bawaannya suami, yang dimiliki suami. Kemudian yang kedua, harta yang dimiliki istri sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Ya. Kemudian ketika menikah, ya, lalu mereka milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, misalnya jadi milik bersama dia. Ya. Misal rumah, tanah atau lainnya misalnya. Namun harta yang diperoleh di sebuah keluarga itu tidak mesti langsung otomatis menjadi jadi menjadi harta gonogini, ya. Nah, langsung otomatis nih. Ya. Secara umum yang biasanya itu adalah suami yang bekerja secara umum. Beberapa hadis Rasulullah SAW, yaitu misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sesungguhnya Hindun binti Utbah, ya. Ini istri Sofyan, ya. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sofyan, ya, seorang yang sangatnya pelit dia, Abu Sofyan nih, insyaallah nih. Ini mertuanya Rasulullah. Ya, ini putri beliau Ummu Habibah jadi istri Rasulullah SAW, ya. Ya, dia tidak memiliki harta yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri, ya, tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Yang cara ini sekedar untuk tambahan ini ya, supaya lebih berkembang pertanyaan ini. Yaitu kalau suaminya pelit boleh ambil tapi seperlunya saja. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain, yaitu bahwasanya pada umumnya suami yang bekerja, jadi itu harta milik suami. Ya. Adapun kalau istri, maka ya aktivitasnya ada 2 kemungkinan, sama sekali dia tidak bekerja, ya, tidak punya yang bernilai ekonomis, tidak ada dia, tidak ada. Jika demikian maka harta dalam keluarga tersebut adalah hartanya suami. Jadi suami istrinya misalnya tidak bekerja, misalnya, mohon maaf ini menyinggung ini, Anda tidak tahu kan kasusnya, cuma gonogininya betul tidak itu? Si istri yang tercerai ini dulu bekerja tidak dia? Kalau ini jadi permasalahannya, supaya nanti juga jangan menuntut istrinya, yang ibu ini bekerja enggak dia. Nah, ini kalau enggak dapat ya. Nah, jika si istri memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis seperti dia bekerja sendiri atau membantu suami dalam pekerjaan atau menjadi partner baginya atau yang semisalnya, maka dalam kondisi inilah harta dalam keluarga tersebut ada yang disebut dengan harta gonogini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalnya itu ini, cuma perlu juga diketahui juga, ya, dan dipahami bahwa harta suami tidak utuh, ya, tapi berkurang. Dia punya kewajiban-kewajiban dia. Nah, anak istrinya kan begitu, ya, memberikan mahar pada istrinya. Nah, itu yang perlu diingat teman-teman ya. Jadi harta suami juga tidak utuh dia. Ya, makanya kan kita harus lihat juga, tanya betul ada enggak itu. Dulu mahar tidak dibayar atau maharnya digunakan jaminan atau dipakai
dipinjam untuk bayar utang, itu juga harus dihitung. Itu harta milik istri itu. Atau milik istri itu ya. Ya, makanya ini juga dibahas ya. Jadi mohon maaf, ini juga harus diinikan. Jadi kemudian yang jadi masalah di sini ya, jadi masalah ya, pembagian ini tentang harta gini. Hartanya tersebut. Ya, jadi bisa ada 3 cara nih. 3 cara nih. Ya. 3 cara itu pertama dengan as-sulh. As-sulh ini artinya apa? Mencari jalan kekeluargaan. Damai. Itu bisa jadi 50-50. Sudah dipisah nih hartanya. Tinggal yang harta tadi itu. Harta gonogininya itu. Itu bisa jadi seperti itu. As-sulh. Ya. Itu cara damai kekeluargaan. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 70-30 atau sebaliknya, terserah disepakati. Yang kedua, bisa jadi teman-teman sekalian, yaitu menggunakan urf. Urf itu artinya kebiasaan. Kebiasaan yang memang sudah lama. Pokoknya kebiasaan tersebut al-'adah muhakkamah namanya. Yaitu kebiasaan itu menjadi hukum ya. Asal tidak bertentangan dengan ya ketentuan agama ya, kemudian juga ya tidak merugikan dan lain sebagainya ini. Maka itu bisa seperti itu ininya. Nah, kalau tidak bisa cara urf seperti ini, maka ini dia yang permasalahan yang ditanya ini, yaitu dikembalikan ke hakim pengadilan. Ini yang ditanyakan tuh. Jadi masalahnya dia ada permasalahan di sini nih. Ketika mantan suami meninggal, jadi namun karena ada satu persoalan membuat mantan suami itu marah, ya. Kemudian tidak akan membagi harta tersebut. Hasil. Teman-teman sekalian, ini juga berkenaan bagi ahli warisnya juga. Kalau misalnya diketahui apa sebab marahnya ya, kepada istri, kadang-kadang jadi mohon maaf ini kadang-kadang nih ya, ini yang juga harus dijaga bagi para istri, jangan sampai kemudian membuat suami itu bikin kesal dan sebagainya sehingga terucap dan ini merugikan kalian ini. Nah, memang hal seperti ini lalu kemudian dijadi kepegangan ya. Ini bisa terjadi seperti itu. Memang kalau yang kita lihat seperti ini, yaitu cara yang ketiga tadi, ke pengadilan. Iya. Qudat, ya, yang menentukan. Ya. Kalau saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena banyak buang biaya nanti. Ya, banyak sekali buang biaya yang didapat nanti tidak ada. Malah habis untuk mengurus pengadilan itu. Ya, kecuali memang harta itu memang kalian istri ini yang memang diinikan tuh memang dia bekerja di situ dan memang banyak. Kalau enggak ada, ya Allah ikhlaskan. Insya Allah siapa yang berbuat zalim sini enggak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berbuat zalim sini enggak akan yakinlah seperti itu. Ya teman-teman sekalian, jadi hal-hal yang seperti ini juga kita perlu menjaga ini. Ya. Dan makanya ketika terjadi ya ada hal yang tertinggal, sesegera mungkin diselesaikan. Ini kadang-kadang kita ini menggampang, menunda-nunda, akhirnya apa? Akhirnya hilang haknya dan ini juga berhubungan nanti dengan waris-waris nih teman-teman sekalian. Ini seperti itu. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya dicarikan jalan keluar secara kekeluargaan lah. Ya, lebih baik seperti itu Lebih baik seperti itu. Dan juga bagi ya anak ya dari keluarga yang baru ini, insya Allah kalau antum berbagi ya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nanti dibalik ya barangkali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sekarang mungkin antum hidup enak, bukan mustahil di kemudian hari
Allah balik. Allah balik keadaan. Iya. Tapi kalau kita ya menyatukan keluarga pasti banyak manfaatnya. Iya. Pasti banyak manfaat. Allah alam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan. Dan mungkin sedikit ini aja Ustaz. Artinya kalau memang harta tersebut yang dikategorikan di mana syaratnya kan istri bekerja Ustaz ya. Baru dikategorikan nanti ada pembagian semacam harta. Ini harta istri sendiri atau harta suami sendiri kan Ustaz. Kalau misalkan Afwan, istri memang tidak bekerja tetapi dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya tersebut dikelola dengan baik, kemudian dia mengembangkannya. Nah, ini bisa aja kan dikategorikan sebagai itu harta istri kan Ya, gitu Ustaz ya. Boleh Ustaz? Ya boleh. Gitu. Jadi begini nih, ini akhirnya Anda sebut juga. Ada istilah ini, dan itu jadi urf itu ya. Jadi kebiasaan. Ya, kata si istri biasanya, uangmu, uangku. Tapi uangku. Dia sering begitu, memang gitu ya. Sebagian besar wanita begitu Ustaz. Memang dia agak bekerja. Kenyataannya memang di dalam hukum Islam juga seperti itu. Jadi memang tetap suami itu dia berkewajiban kepada anak istrinya. Iya. Karena istri tidak ada kewajiban dia sama suaminya. Ya kecuali menafkahi tak ada dia. Iya. Kecuali kalau memang suaminya tidak mampu, memang tidak punya ini. Jadi ada istilah juga dalam hukum Islam ini ya. Suami nggak boleh dia mengeluarkan zakat untuk istrinya. Nggak boleh. Nggak boleh dia mengeluarkan. Tapi istri boleh dia mengeluarkan zakat untuk suaminya. Oh iya. Pernah Anda dengar seperti itu Ustaz? Pernah dengar. Jadi memang seperti itu ininya. Nah ini hukum Islam luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi suami dia tidak boleh mengeluarkan zakat. Dia harus mengeluarkan nafkah dia sama istrinya. Tapi sebaliknya istri boleh dia mengeluarkan zakat untuk suaminya. Misalnya suaminya tulang punggung keluarga. Kemudian ada masalah. Ya barangkali apalagi pandemi kayak gini. Itu zakat yang istrinya. Barangkali istrinya bekerja, dia lebih ini. Boleh dia berikan kepada suaminya untuk menopang ya kerjaannya. Boleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas tambahan-tambahan yang manfaat Ustaz.